Good morning, everybody. What are you doing? What are you doing today? I hope you always stay safe and healthy. So, this is our first meeting in this second semester. In this section, we will learn about things, animals, and people. So, for our topic today is It's a Beautiful Day. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, transisional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Pada topik ini kita akan fokus kepada B, yaitu is dan are, kemudian adjective. So, what do you know about It's a Beautiful? Beautiful, ya, beautiful berarti artinya cantik. Jadi beautiful itu yang menandakan bahwasannya dia adalah adjektif. Kalau di dalam bahasa Indonesia, adjektif itu kita sebut dengan sifat. Jadi adjective describe people, things, and animals. Well, the next slide. Nah, di sini ada picture. Kamu bisa lihat di situ ada sekumpulan murid-murid. Mereka lagi di mana? Kemudian ada gurunya. Oke. Gurunya bertanya, "What do you see in this picture?" Nah, kira-kira kalian lihat nggak di situ pada gambar itu apa yang terlihat? What do you see in the picture? In this picture, apa yang kalian lihat? Yes, a cup. Kemudian ada apa lagi? Garbage cans. What is the meaning of garbage can? Tong sampah. Okay, remember. Okay, note ya. Garbage cans is tempat sampah. Oke, Kita sebut tong sampah. tong sampah ya. Lebih gampangnya tong sampah. And then we can see garden lamps. Garden lamps. Pasti tahu ya, Mem, garden lamps. Lampu-lampu di kamar itu kan banyak kita jenisnya. Itu kan kita sebut dengan garden lamp. And then ada students. Students pasti anak-anak Miss sudah tahu apa. Kemudian ada book. Lanjut, gurunya bertanya, "What do you think of this picture?" Iya. Jawabannya, Jadi kan dia teacher, kan gurunya bilang gini, apa sih yang kamu pikirkan tentang gambar itu? Jadi gambar yang di mana gitu ya? ya, Jadi kira-kira menurut anak-anak gambar apa yang ditunjukkan? Iya, gambar yang mereka lihat di dalam buku. Jadi kira-kira di dalam buku tersebut apa yang terlihat? Apa yang terlihat? Yang pertama adalah it's beautiful. Jadi jawabannya colorful. What do you mean colorful? oh, berwarna-warna. Yeah, for our this room. Ya, Yes, our this room many colors. seperti kita ya, Mem. Yes. Happy colors. Oh iya. Oke, next. Kali ini kita akan belajar tentang gimana sih cara kita mau membuat suatu kalimat atau kalimat yang berdasarkan adjektif. Gimana sih cara kita? Iya.
form atau in Indonesia kita bilang rumusnya ya. Nah, rumus yang pertama itu yang harus kita lihat adalah subjek. Dulunya subjek. Ya, subjek. I, you, they, we, she, he, and it. And then to be, am, are, is. Nah, jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah subjeknya dengan to be-nya apa pasangannya, ya kan? Kalau I pasti to be-nya adalah am. Kalau you, they, we itu kita sebut dengan plural, ya, berarti to be yang kita gunakan adalah are, and, she, he, it itu kita sebut dengan apa? Singular person. Yes, to be yang kita gunakan adalah is. Nah, kemudian jangan lupa setelah subjek to be kemudian harus adjektif dengan adjektif. Karena apa? Adjektif itu adalah menerangkan kata sifat. Iya. Jadi contoh daripada adjektif itu ada clean, dirty, bad, kemudian tall, colorful, handsome, and etc. Ya. Oke, itu rumusnya ya. Subjek, to be, terus adjektif. Nanti kita lihat contoh kalimat mau buat contoh yang Oke, kita buat contohnya dulu ya, biar lebih jelas ya. Nah, contoh yang pertama kita lihat yang menggunakan to be am. Boleh kita pakai to be ya, am ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang to be am. Perhatikan ya, Nak. Oke, baik, di sini ada 3 contoh mengenai to be, am, is, dan are. Bisa kita lihat di papan tulis sekarang. I am happy. I am happy. Artinya saya bahagia. To be dari I itu adalah am. Kemudian diikuti dengan adjektif happy. And then the example, she is beautiful. She di situ sebagai subjeknya, and then is to be, and beautiful sebagai adjektif. Oke? Nah, inilah dia sebagai adjektifnya beautiful, and then the students are happy. The students sebagai subjeknya are to be and happy adjective. Sampai di sini mengerti anak-anak? Oke, iya. Kalau nggak apa nanti kita boleh sharing lagi ya, anak-anak ya. Komen di bawah. And then kita lanjutkan lagi. Nah, materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang Royal Order of Adjective.
Di sini yang kita ketahui adalah rumus dari dosascom. Berarti D adalah determiner, O adalah opinion, S for size, A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material, and last is P for purpose. Nah, determiner itu contohnya and, the, same, and number. Oke. Opinion, handsome, beautiful, big, small, cool, short. Ya. And size, dari situ ukurannya, ya. Nah, ukuran itu bisa big, and then short, long, large, and skinny. Fat juga termasuk ya. Ya, makanya kan fat sama big itu memang sama arti, tapi beda pemakaiannya. Yang dibedakan itu apa sih, Nan? Yang dibedakan apanya ya, anak-anak? Kalau big itu gimana sih, Nan? Kalau fat itu gimana? Kalau big itu bisa kita untuk ini ya, untuk apa nih? Untuk things kan? Things, ya. Nah, kalau fat itu Ya, for body ya. Iya, seperti KIAM. Itu No body shaming. Oh iya, itulah ya. And then age ya, age itu bisa ini ya, termasuk usia, tapi di sini bukan usia yang kita maksudkan di sini ya. Ya, kalau usianya kayak terbatas enggak ya? Kalau usia terbatas termakan ya kita sebut dengan old, ya, new, young, ancient. Kayak kami berdua itu young gitu ya. and then Ada chef. ya chef itu for example itu kayak apa ya? Nah ini dia, ini termasuk chef ya. Itu circle, triangle, kemudian round, bulat ya. Kemudian color. Kalau color ini biasa semua anak-anak tahu ya. Color itu pasti masuk ke adjective ya. For example itu black, white, and purple, dan sebagainya. Kemudian origin. Origin ini maksudnya kebangsaan ya, kebangsaan atau dia berasal dari mana. Ya, misalkan kita ini orang Indonesia, kita sebut dengan Indonesian kah, Suriname, Malaysian, India, Bataknis, Yes, Batak. Javanese, oke, Madura. both It can be. okay, and so on ya, dan etc. dan sebagainya. Nah, semua anak kita lihat nanti ya di slide berikutnya ya. Oke. Nah, kemudian ada yang material. Iya, material. Jenis dari suatu benda itu yang mau kita diskusikan. Contohnya seperti plastik, golden, dan iron, Iya, silver, ya. iya metal ya. Oke. And the last is purpose. Tujuan dari akhir kita untuk mendeskripsikan adjektif itu pasti butuh yang namanya purpose. Nah, purpose-nya apa? Di sini ada sleeping bag. You know sleeping bag? Kayaknya kalau camping always Ya, bring ya. ya. Kalau kita camping pasti always bring yang ya. Dan di bawah ini ada contoh dari Royal Order Adjective. Iya. Boleh kita tulis di situ atau kita jelaskan saja ya. Oke, di sini ada contohnya. An expensive big all round like Indonesian wooden dining table. Nah, and itu termasuk ke dalam determiner,
And then expensive itu termasuk ke dalam opinion. Menurut saya itu expensive. Black wooden itu menurut saya itu expensive karena langka ya. Tahu tidak black wooden? Kayu hitam yang paling mahal dan terletak di Sulawesi. Itu langka banget ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Big itu termasuk ke dalam size. Kemudian ada old, age ya. And then black. Oh, sebelum itu tadi ada round itu shape, and then ada colornya black. Kemudian dia berasal dari mana? Indonesian. And then materialnya apa? Materialnya wooden, and purpose-nya dining table. Oke, sampai sini sudah dipahami. Kalau belum dipahami, kita bisa nanti sharing kembali, tanya-tanya kembali. Next, selanjutnya apa bisa mau terangkan tentang adjektifnya. Jenis-jenis adjektif itu apa-apa aja. Apa yang adjektif yang baik itu seperti apa? Adjektif yang bukan buruk ya, yang tabu gitu ya, tabu lah ya, yang tabu di negara. Iya, kalau yang positif itu udah pasti kita selalu bilang ya, positive thinking gitu ya. Kalau di sini kita bilangnya materi kita ini adalah positive adjective. Contohnya apa? Itu pasti contohnya yang menyenangkan lah ya. For example, nice, kind, easy going, friendly, funny, polite. Kemudian helpful atau enggak? Helpful, suka menolong. Boleh ya, termasuk ke dalam positif. Oke. Nah, kalau yang negatif adjektif itu for example ya, mean, dishonest itu jangan dilakukan ya. Iya, nggak amanah ya. And then annoying, etc. Nah, kita mau memasuki tugas ini. Ini yang paling kita tunggu-tunggu, tugas. Jadi di sini ada 6 tugas ya. Ada 6 tugas. Yang pertama itu 2 tugas tapi beranak men. Harus beranak memang. Karena kan dia nggak bisa satu kalimat gitu ya. Berarti dia harus ada di jaringnya di bawah ya. Harus ada anak cicitnya. Jadi di soal pertama kita itu bukan anak-anak NIS itu akan membahas tentang gambar. Gambar pertama itu kira-kira gambar apa ya? Gambar kedua, gambar ketiga. Nah, di situ what do you think about this picture? Kemudian what about this one? What do you think of this car? Kalian harus membuat adjective, kalimat ya, sentence of adjective based on 3 pictures. Ya, jadi harus dibuat kalimat adjective menggunakan 3 gambar yang ada di sini. Selanjutnya jangan lupa yang mana adjektifnya, please you underline. Iya. Jadi di kalimatnya itu yang mana ada adjektifnya, anak-anak harus digarisbawahi. Kalau tidak digarisbawahi, boleh anak-anak gunakan highlighter. Iya, gitu, untuk membedakan mana dia adjektif, mana dia to be, dan mana dia subject. Jadi yang kita cari itu adjektifnya. Ya, adjektif. Soal yang kedua itu buatlah 3 kalimat sederhana menggunakan royal order of adjective. Sudah dijelaskan tadi kan pada slide yang ada berapa tadi ya? Ada 9, lebih dari 5 ya? Ya, lebih dari 5 harus buat yang seperti adjective order itu berdasarkan apa yang anak-anak bayangkan sekarang ini.
boleh di sekitarnya gitu. Ya. Boleh di sekitar kita, ya boleh di rumah, ya boleh. Yang pasti boleh binatang, boleh hewan, ya, benda, kemudian orang. Tapi tetap harus ada aturannya ya, di mana diletakkan si adjektifnya ini ya. Oke, ya mungkin kita sudahi lah ya. Agak sedih ya, Agak Mem. apa ya, Agak baru sedih. pertama kali kita ketemu, akhirnya berpisah juga. Ya. Oke ya. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami harap kalian tetap di rumah, tidak nggak jalan-jalan atau yang nggak penting lah gitu. Jalan-jalan yang penting. Dan tetap dalam walaupun di rumah tetap belajar ya anak-anak ya, tetap belajar, tetap social distancing, jangan suka keluar lah ya, jangan keluar yang nggak perlu. Oke, nah itulah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kita mohon maaf ya kalau ada kekurangan itu pasti. Dan jangan lupa diulang kembali pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.